Sukseskan pendataan keluarga 2021 di Jawa Barat masih kita bahas bersama dengan Pak Wahidin, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Tadi sempat disampaikan formulir yang nanti akan diisi oleh masyarakat, selain mungkin mengenai data diri dan lain sebagainya, ada hal yang menarik adalah bagaimana sebetulnya keseharian dari masyarakat itu di rumah dan lain sebagainya agar mengukur tingkat kebahagiaan tadi ya Pak. Bahkan dan stunting ini juga menjadi salah satu sasaran. Tapi ada target Pak tadi, target yang betul-betul diharapkan oleh pemerintah pusat dari program pendataan keluarga ini apa sebetulnya Pak target utamanya? Ya, tadi di samping target jumlah keluarga tentu memang ada target yang tidak kalah pentingnya, terutama memang Bapak Presiden kan mencanangkan bahwa angka stunting di Indonesia itu di akhir tahun 2024 paling tinggi 14%, tidak boleh melebihi 14%. Sementara angkanya saat ini masih 27,7% secara nasional ya, angka stunting. Padahal Indonesia itu inginnya di tahun 2045 akan disebutnya sebagai menciptakan generasi emas ya, sebagai kebangkitan kedua. Kan kalau kebangkitan pertama itu di tahun 1945, maka kita 100 tahun berikutnya akan menciptakan generasi 4, generasi emas yang 2045. Dan 2045 tinggal sekitar 23 tahun, 23 tahun, betul. Tahun lagi. Nah, untuk menciptakan generasi emas, salah satu yang indikator yang penting ya, jangan sampai ada stunting, karena bagaimana akan menjadi generasi emas ketika angka stunting masih tinggi. Padahal angka stunting yang distandarkan oleh WHO paling tinggi 20%. Menurut WHO, Indonesia sendiri kan angkanya masih 27%. Artinya masih harus diturunkan banyak. Dan Pak Presiden menargetkan tidak boleh dari 14%. Dah syukur di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat justru kalau memungkinkan zero stunting. Zero stunting. Zero stunting. Ini PR besar, Pak. Ya, PR besar untuk kita bersama, termasuk para keluarga, supaya lebih aware ya. Makanya nanti strateginya setelah data terkumpul pasti akan sedikit kita rubah. Karena penanganan stunting kan sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi memang penurunannya rata-rata 1 tahun hanya 0,3 turun sih artinya. Tetapi kita karena targetnya besar kan kita menjadi tidak bisa lagi kerja yang biasa-biasa saja, harus luar biasa. Maka targetnya paling tidak 1 tahun bisa turun 2,5%. Dari 27% ke 14% kan artinya setengahnya begitu ya Pak ya? Betul. Dan butuh kerja keras luar biasa dalam hitungan waktu beberapa tahun ke depan. Apa sebetulnya yang nantinya akan didata oleh BKKBN kalau bicara mengenai stunting Pak? Apa saja mungkin pertanyaan yang akan dilontarkan kepada masyarakat? Ya, pertanyaan cukup detail, cukup banyak, sampai dengan misalnya mengukur lingkar lengan atas. Dan itu juga sampai dihitung ya? Tapi memang yang akan menjadi konsentrasi nanti di BKKBN, dan mungkin sedikit berbeda dengan penanganan stunting yang saat ini sudah jalan. Jadi penanganan yang saat ini sudah jalan kita teruskan, tapi kita akan menjadi fokus lebih maju. Jadi ibaratnya kita ingin ke hulunya dulu. Jadi kalau stunting ini sekarang kita lebih konsentrasi ketika bayi lahir stunting baru akan kita urusi gitu ya. Padahal stunting itu terjadi mulai sebelum pernikahan terjadi. Maka insya Allah kita akan lebih fokus menangani kepada calon pengantin. Maka nanti tentu dengan kerjasama Kementerian Agama dan stakeholder lain, kita inginnya 3 bulan sebelum menikah, para calon istri memang harus betul-betul dideteksi, misalnya apakah dia anemia atau tidak, HB-nya seperti apa. Karena ternyata faktor-faktor itu menentukan stunting. Dan ini kita ingin mencoba mengajarkan budaya yang sedikit berbeda kepada para calon ibu. Supaya tidak memprioritaskan pre-weddingnya ya. Supaya memprioritaskan justru ketika kita ingin menikah, harus sehat. Baik perempuannya maupun laki-lakinya. Ada cek kesehatan sebelum menikah ya yang saya waktu itu lakukan juga kalau misalnya katakanlah indikatornya nggak bagus, teman-teman di kesehatan masih bisa mendampingi melakukan konseling supaya ketika pernikahan terjadi sudah sehat, sudah siap. Dan intinya kita ingin supaya bayi yang lahir jangan stunting lagi, supaya kerja yang di ulu tadi yang di hilir tadi nggak berat. Betul. Mungkin edukasi gizi dan sebagainya juga sangat penting. Ya, mencegah sebelum bayi lahir stunting lebih bagus di sini daripada kita menyehatkan yang sudah stunting ternyata cost-nya lebih mahal. Upaya preventif sebelum ya Pak ya. Betul. Ketika Jawa Barat akhirnya dapat mensukseskan program
dari pendataan keluarga ini? Apa sebetulnya manfaat yang akan sangat dirasakan ke depannya? Ya, yang pasti karena kita sudah punya nanti data keluarga by name, by address, dan by problem. Maka ketika kita ingin melakukan intervensi dalam tataran yang paling mikro, si A itu problemnya apa? Di 17 indikator yang tadi kita sebut terkait kebahagiaan, bisa dilihat yang bermasalah di mana. Kalau misalnya kita ingin melakukan pendekatan individu supaya dia bangganya tadi naik, ya saya rasa bisa. Jadi memang ini akan menjadi modal dasar untuk tentu untuk perencanaan pembangunan, bahkan perencanaan yang lebih mikro sekalipun, karena sudah ada namanya. Dan data ini memang nanti akan bisa dipetakan sampai ke level desa. Jadi untuk yang karena nanti command centernya kalau akan dibayang di level kecamatan. Jadi kalau misalnya akan ada perbaikan tuh update-nya nanti setiap saat bisa dilakukan di level kecamatan. Jadi di kecamatan itu bisa untuk melihat sampai namanya di desa itu namanya si A si B, problemnya apa itu akan bisa kebaca di sana. Oke, kemudian apa sebetulnya harapan terbesar dari BKKBN dalam program pendataan keluarga ini dan apa saja Pak pesan serta imbauannya bagi seluruh masyarakat Jawa Barat? Karena pastinya kalau ada program pendataan keluarga ini perlu peran yang sangat luar biasa dari masyarakat. Silakan Pak. Ya, tentu kalau saya boleh menghimbau untuk warga Jawa Barat, karena pendataan ini akan berlangsung untuk beberapa hari yang akan datang, atau persisnya di tanggal 1 April akan kita launching, akan insya Allah oleh Pak Gubernur. Sekaligus ini mungkin saya sampaikan juga bahwa kita akan mencoba memecahkan rekor muri ini. Terkait dengan pendataan serentak. Jadi harapannya para keluarga Jawa Barat mudah-mudahan bisa menerima para petugas pendata yang akan datang. Tentu petugas pendata menggunakan protokol kesehatan ya, dan mohon data itu diberikan dengan baik, dengan tepat, dan dengan sebenar-benarnya, supaya tentu menjadi modal kita untuk menyusun kebijakan yang berdasarkan benar-benar database. Saya kira itu, dan sekali lagi mohon diterima dengan senyuman untuk para kader pendata yang akan datang ke rumah masing-masing. Oke, Demikian, baik. 1 April 2021 kita akan segera menggelar pendataan keluarga 2021 di Jawa Barat. Kita berharap ada peran dari masyarakat untuk dapat mensukseskan program ini ya. Terima kasih banyak Pak Wahidin selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Anyus Jawa Barat kali ini. Anda dapat menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui kanal YouTube Anyus TV Bandung. Saya Mbak Putri bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama beraktivitas dan sampai jumpa.